kajian rutin pada Ahad malam hari ini, di mana kajian pada Ahad malam hari ini alhamdulillah telah hadir Ustaz kita yaitu beliau yang terhormat Ustaz Abu Abdurrahman MPI. Dan sebelum kajian pada malam hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Ustaz Abu Abdurrahman MPI kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian kita malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang talqin mayit setelah dikubur. Ya. Nah, kita akan melihat dari perspektif lain ya, yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan talqin mayit setelah dikuburkan. Ya, walaupun di tempat kita mungkin itu sesuatu hal yang tidak biasa ya. Artinya kalau sudah dikuburkan itu tidak perlu lagi ditalqinkan ya. Tetapi talqin itu biasanya sebelum seseorang itu meninggal dunia ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan talqin. Ya, talqin itu di dalam bahasa Arab dari kata ya laqinu yulaqinu ya talqina ya, yang berarti mengajarkan atau memahamkan secara lisan ya. Jadi kalau dalam bahasa sederhana talqin itu artinya apa? Mendiktekan ya, mendiktekan supaya orang yang diajarkan atau dipahamkan dia bisa mengikuti apa yang didiktekan oleh seseorang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, secara istilah talqin itu mengajari seseorang yang sedang dalam sakratul maut supaya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, karena nanti apa? Ya, seseorang itu lahir kemudian diperdengarkan dengan kalimat tauhid, sehingga nanti menurut sebagian ulama yang bayi yang baru lahir ini diazankan di telinga sebelah kanan ya, supaya nanti apa? Yang pertama kali didengarkan oleh seseorang adalah kalimat tauhid ya. Nah, demikian pula ketika seseorang itu meninggalkan kehidupan dunia ini, maka juga dianjurkan untuk ya membaca kalimat tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah. Nah, sehingga di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ya laqinu ala mautakum bila ilaha illallah. Maka tuntunlah ya orang yang akan meninggal itu dengan la ilaha illallah. Maka disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Belum masuk tapi Ingatkan orang yang sudah meninggal tentang 3 pertanyaan yang disebut dengan namanya fitnah. Ya, pertanyaan malaikat ini ya sudah dibocorkan sejak lama. Jadi kita tahu nanti yang ditanyakan 3 pertanyaan. Jawabannya pun juga sudah
ya, dibocorkan. Tetapi tidak semua orang itu mampu untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ya. Nah, ini jadi pengertian daripada talqin, ya, di dalam pembahasan, ya, orang yang akan meninggal atau orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, bagaimana dasarnya? Ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dzariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, di antara ulama yang menafsirkan ayat ini seperti Al-Imam Ibnul Arabi. Ya. Imam Ibnul Arabi ini adalah seorang imam dalam mazhab, ya, Maliki. Ya. Nah, beliau mengatakan keadaan yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba untuk memperoleh peringatan adalah ketika kondisi berubah. Yang pertama, artinya ketika ada perubahan iman, ya, maka dibutuhkan yang namanya apa? Peringatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya ruh, ya, dari jasad, yaitu pada sakratul maut. Dan yang ketiga adalah ketika ditanya oleh para malaikat. Ya. Karena di dalam ayat tersebut hanya disebutkan peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Ya, siapa saja orang beriman yang sedang dalam mengalami sakratul maut, ataupun juga, ya, orang yang sudah meninggal ketika dia, ya, ditanya oleh para malaikat. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ya, tulisannya agak kecil karena hadisnya panjang, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Dan hadis ini adalah disebutkan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Apabila saya meninggal dunia, maka lakukanlah bagiku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kami lakukan pada orang yang meninggal dunia. Beliau bersabda, apabila salah seorang mereka yang meninggal dunia lalu sudah diratakan kuburannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri pada sisi kepala kubur, lalu hendaklah ia berkata, wahai fulan, anaknya fulanah, karena dia akan mendengarnya meskipun dia tidak bisa menjawab. Kemudian katakanlah, wahai fulan bin fulanah, maka dia akan duduk sempurna. Kemudian katakanlah, wahai fulan, anaknya fulanah, maka dia akan berkata, berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmati kalian. Lalu hendaklah dia katakan, ingatlah apa yang engkau bawa keluar dari dunia ini saat syahadat, bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan engkau ridha Allah sebagai Rabbmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, Al-Quran sebagai imammu. Karena salah seorang dari malaikat Munkar dan Nakir akan mengambil tangan orang yang lainnya seraya berkata, pergilah, tidak usah duduk pada orang yang sudah ditalqinkan hujahnya. Dengan ini semua maka Allah akan menjadi hujahnya dalam menghadapi keduanya. Lalu salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau tidak diketahui nama ibunya? Maka Rasulullah SAW bersabda, nasabkanlah kepada Hawa, katakanlah fulan ibnu Hawa. Ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang ada seseorang yang berdiri setelah kuburan itu diratakan di sebelah kepalanya. Kemudian dia mengingatkan tentang hal tersebut kepada orang yang sudah dikuburkan. Karena nanti dia akan ditanya tentang 3 hal. Siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, dan siapa agamamu. Ya.
Nah, dalam hadis yang lain masih dalam riwayat Tabrani disebutkan, bila seseorang dari kalian mati maka ratakanlah tanah di tubuhnya, lalu hendaklah salah seorang dari kalian berdiri di atas kuburnya kemudian berkata, wahai fulan putra si fulana, sesungguhnya si mayit mendengar dan tidak bisa menjawabnya. Ya. Dan hadis yang ketiga disebutkan dalam hadis yang populer, yaitu apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang meninggal, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang mautakum itu artinya apa? Bisa bermakna orang yang belum meninggal dalam sakratul maut, atau juga bisa bermakna orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, jadi ini 3 hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang talqin setelah seseorang itu dikuburkan. Ya. Nah, Imam Nawawi rahmatullah, ya, beliau ya menjelaskan tentang hadis tadi. Maknanya adalah orang yang sedang didatangi kematian, maksudnya ingatkanlah dia dengan la ilaha illallah supaya itu menjadi akhir ucapan. Ya. Nah, kadang-kadang nanti banyak orang yang belum memahami tentang orang yang dalam sakaratul maut. Ya. Jadi dalam sakratul maut itu nanti prosesnya bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, tetapi nanti proses sakratul maut atau keluarnya roh dari jasad ini ya dimulai nanti dari ya kaki sampai nanti dengan ke kepala. Jadi nanti si roh itu keluar dari ubun-ubun. Ini namanya ubun-ubun. Ya, nasiah. Sehingga nanti orang yang meninggal itu matanya akan mengikuti jalannya roh. Jadi nanti kita ini, ya jasad kita ini ibarat seperti botol, ya. Kemudian nanti setelah 4 bulan 10 hari, kemudian ditiup roh. Nah, ketika ditiup itu nanti dia bisa keluar lagi, ya, seperti itu. Nah, maka nanti orang yang seperti kerasukan atau kesurupan, nah itu nanti ditekan di ubun-ubunnya. Ya, kalau ditekan di ubun-ubunnya dia merasa akan sakit. Ya, seperti itu. Jadi itu menunjukkan proses masuk dan keluarnya roh yang masuk pada umur 4 bulan 10 hari di dalam perut ya seorang ibu. Nah, nanti keluar lewat jalur yang sama. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti proses keluarnya itu bisa berbeda-beda. Sehingga nanti untuk ya mengetahui tandanya itu, ya kita bisa memegang bagian kaki bagian bawah. Ya, kalau bagian kaki bagian bawah sudah mulai dingin, ya, tetapi di atas kok masih hangat. Nah, itu adalah proses ya jalannya ya ruh seperti itu. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga dalam asar seorang tabi'in ya, yang bernama Dhamrah bin Habib ya. Beliau mengatakan mereka yaitu para sahabat yang beliau jumpai menganjurkan jika kubur seorang mayit sudah diratakan dan mengantar jenazah sudah bubar, supaya dikatakan di dekat kuburnya, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Wahai fulan, katakanlah Rabbu adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya yang Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa dasar atau argumentasi berkaitan dengan ya talqin ya, orang yang sudah meninggal ketika sudah diratakan kuburan. Nah, pertanyaannya, apakah mayit yang dikubur itu bisa mendengar? Ya. Nah, maka para ulama menjelaskan, ya, disebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika jenazah itu sudah diletakkan di dalam kuburnya dan orang-orang yang mengantarnya itu sudah meninggalkannya, maka ia mendengar gerak langkah sandal-sandal mereka, maka akan datang kepadanya 2 malaikat
malaikat yang keduanya akan mendudukkannya. Nah, maka hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu masih bisa mendengar, ya, walaupun mereka tidak bisa menjawab. Ya. Nah, pendapat ulama. Nah, bagaimana pendapat ulama tentang masalah ini? Ya, memang nanti mereka berbeda pendapat. Ya, dan kita akan melihat mana pendapat yang lebih insaf atau lebih adil. Ya, seperti itu. Nah, misalkan pendapat yang pertama disebutkan bahwasanya dianjurkan untuk mentalqin setelah mayit itu dikuburkan. Dan ini adalah pendapat daripada ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, termasuk murid-murid Imam Malik seperti Ibnu Arabi, Imam Al-Qurtubi, ya, dan juga sebagian dari ulama Syafi'iyah maupun ulama Hambali. Ya, dianjurkan. Jadi bukan satu hal yang wajib, tapi dianjurkan. Kemudian, disebutkan oleh Imam Nawawi juga bahwasanya disunnahkan mentalqin mayit setelah menguburkan, ya, di mana seseorang itu duduk di depan kepala mayit dan berkata, wahai fulan, wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya, Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kuburnya, dan sungguh kamu telah meridhoi Allah sebagai Allah, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, dan kaum mukminin sebagai saudara-saudara. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita lihat juga di dalam penjelasan Imam Malik bahwasanya ini adalah yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Ya, sehingga ya mereka mengatakan ya ini adalah sesuatu yang dianjurkan karena ini adalah amalan penduduk ya Madinah. Maka dalam mazhab Maliki disebutkan ya, amalan penduduk Madinah itu sesuatu yang menjadi hujjah atau argumentasi. Ya. Kenapa? Karena orang yang ada di Madinah itu adalah orang yang ya, mereka itu mengetahui secara persis apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun jalan mereka itu ya, cukup ya panjang, tetapi penduduk Madinah ini menjadi acuan di dalam amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan penduduk Madinah ini menjadi dasar bagi ya mazhab Maliki. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang dibolehkan. Artinya boleh ini boleh kita lakukan, boleh juga tidak. Ya, dan ini pendapat yang pertengahan. Ya. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi mentalqin mayit setelah kematian itu tidak wajib, dan adalah ijma, ya, juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi SAW dan para khalifahnya. Tetapi hal itu diceritakan dari sebagian sahabat seperti Abu Umamah dan Wasilah bin Asqa. Karena yang sebagian ulama membolehkan seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, demikian pula dengan Imam Syafi'i. Sebagian ulama menghukumi makruh karena meyakini ini adalah bid'ah. Dengan demikian ada tiga pendapat, yaitu sunnah, makruh, dan mubah. Dan pendapat yang mubah ini pendapat yang paling anti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan haram. Ya. Dan ini termasuk di dalam bentuk bid'ah. Ya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan ini adalah bid'ah, dan barang siapa yang menyangka ini sunnah ketika selesai menguburkannya dengan mengkiaskan azan ketika lahir
dan menghubungkan akhir hidupnya dengan awalnya, maka dia telah terjatuh dalam kesalahan. Apa yang mengumpulkan kedua perkara ini? Kalau hanya ya karena di awal kehidupan dan di akhir kehidupan, maka tidak mengharuskan disamakan itu dengan yang lain. Ya. Nah, artinya apa? Seseorang yang lahir mendengarkan kalimat tauhid, seseorang yang meninggal ya kemudian dianjurkan untuk dituntun dengan kalimat tauhid, itu tidak menjadi dasar tentang dianjurkannya untuk mentalkin setelah kematian. Ya. Nah, termasuk juga dalam pendapat Imam As-San'ani dalam buku Subulus Salam ya, yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang talqin setelah kematian ini hadis yang dhaif dan mengamalkannya adalah sesuatu yang bid'ah. Ya. Nah, jadi apa yang kita maksudkan dengan pembahasan ini ya, walaupun mungkin di tempat kita sudah terbiasa dengan ini tidak ditalqin, tetapi ketika kita mendapatkan mungkin pada satu peristiwa tertentu ketika kita mengantar jenazah dan lain sebagainya, kemudian kok setelah dikuburkan ditalqin, maka ya kita tidak mengingkarinya karena itu termasuk hal yang diperdebatkan atau diposisikan oleh para ulama. Ya. Maka nanti kalau kita berbicara tentang masalah khutbah Jumat, ya, justru jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama berpendapat khutbah Jumat itu harus pakai bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena khutbah Jumat ini adalah bagian ibadah mahdhah. Ya, sebagaimana orang ketika sholat, ya tidak boleh diganti takbirnya jadi apa? Allah Maha Besar. Ya, tetap Allahu Akbar. Baik orang itu tahu artinya Allahu Akbar ataupun juga tidak. Ya, termasuk kita ketika sholat pun mungkin ada bacaan-bacaan yang kita tidak tahu atau tidak paham apa maknanya, tetapi itu tetap dibaca dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, termasuk di dalam yang namanya khutbah Jumat. Ya. Justru kalau kita lihat jumhur ulama mengatakan khutbah Jumat dengan menggunakan bahasa Arab ini sebagai bentuk apa? Rukun di dalam khutbah. Bahkan sampai ada yang mengatakan tidak sah kalau ya istilahnya khutbahnya itu pakai bahasa selain bahasa Arab. Ya. Seandainya nanti misalkan tetap pakai bahasa Arab, kemudian yang lain tidak paham, ya nanti mungkin bisa diterjemahkan setelah selesai sholat. Ya, tetapi kan nanti ini jadi Ya, jadi ribet. Ya, jadi ribet nanti khutbahnya dua kali, khutbah bahasa Arab nanti setelah selesai sholat nanti diterjemahkan dengan khutbah yang bahasa Indonesia. Nah, tetapi kita bisa memahami pendapat seperti itu walaupun dalam penerapannya itu kan sesuatu yang agak sulit. Ya, sama dengan orang yang berpendapat puasa Arafah itu ya mengikuti wukuf di Arafah. Dan itu pendapat yang masyhur. Tetapi kalau kita lihat penerapannya sesuatu yang sulit. Kalau misalkan puasa kita itu mengikuti wukuf. Ya. Dan beberapa argumentasi itu dijelaskan. Yang pertama misalnya penamaan puasa Arafah itu sudah ada sebelum disyariatkannya haji. Ya, haji itu disyariatkan tahun ke-8 Hijriah pada haji wada, sedangkan puasa ini disyariatkan pada tahun ke-5. Jadi hajinya belum ada, tapi puasa Arafahnya atau puasa tanggal 9 Zulhijjahnya itu sudah disyariatkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perbedaan waktu. Ya, karena sebagian ya kaum muslimin di Indonesia ya kalau sudah terlihat hilal di mana saja nanti seluruh dunia sudah ya harus berpuasa atau nanti mengikuti wukuf di Arafah. Karena ya
Mekah sebagai kiblat. Ya. Tetapi dalam penerapannya itu sesuatu yang sangat sulit. Ya, untuk kita saja sangat sulit. Ya, misalkan perbedaan waktu antara kita dengan Saudi Arabia kan untuk waktu Indonesia bagian barat 4 jam. Tapi untuk bagian Indonesia Timur itu 6 jam. Kalau nanti misalkan wukufnya setelah zuhur, ya, kalau zuhur di sana jam 1, berarti kalau waktu Indonesia bagian barat itu sudah bagian timur sudah jam 7. Jadi sesuatu yang sulit untuk mempraktekkan pendapat seperti ini. Ya, apalagi nanti kalau misalkan kalau satu saat ibadah haji ini diliburkan, ya, karena kondisi seperti peperangan dan lain sebagainya, apakah nanti puasa Arafahnya jadi libur juga? Kan tentu tidak. Ya. Nah, jadi nanti lebih kepada ya tanggal 9 Zulhijjah di mana seseorang itu berada. Nah, sehingga nanti banyak pendapat-pendapat ulama yang sebetulnya secara normatifnya ya begitu, tapi dalam praktek atau penerapannya sesuatu yang sangat ya sulit untuk dipraktekkan. Ya, sama dengan nanti ya khutbah dengan menggunakan bahasa bahasa Arab. Tidur. Ya, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pada tidur. Ya, seperti itu. Ya, bahasa Indonesia pada tidur gitu kan, seperti itu. Ya, itu memang pengalaman semua bapak-bapak seperti itu. Ya, justru ini ada pernah saya diceritakan oleh seorang tahmid itu, ya, malah khotibnya yang tidur. Kok bisa ya? Iya, pas diumumkan itu khotibnya sudah datang, dia malah tidur. Nanti biasanya diumumkan ya, khutbah Jumat hari ini Ustadz Fulan, ya, khotibnya tidur. Jadinya dibangunkan. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ya dengan ya kita terus mengkaji ya, sehingga nanti kita tidak tidak kaget ya, loh kok ini dan apalagi ya, mohon maaf, terlalu bermudah-mudahan atau terlalu ya terburu-buru untuk mengatakan ini perkara yang bid'ah ya. Karena kalau kita misalkan menyebutkan ini perkara bid'ah dalam hal ya yang itu sebetulnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan perbedaan pendapat ini ulama-ulama besar sebetulnya. Ya, setidaknya kita ya tidak mengingkari walaupun kita tidak sependapat dengan ya pendapat tersebut. Nah, termasuk juga nanti kita tidak boleh memaksakan ketika dalam masyarakat ini sudah menjadi satu kebiasaan. Ya, misalkan ya dalam masalah khutbah saja, kan? Sebagian ulama menganjurkan khutbah itu pakai tongkat. Ya, kalau sudah terbiasa misalkan ini nggak pakai tongkat, ya sudah, jangan dipaksakan harus pakai ya, tongkat seperti itu. Ya, kalau nanti misalkan ya sudah terbiasa misalkan di masyarakat nggak ada talqin setelah ya dikuburkan, ya sudah, nggak usah dipaksakan harus ada ya talqin dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga dalam masalah ini kita perlu berlapang dada, apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Ya. Kita ini sekarang belum selesai dalam masalah-masalah khilafiyah itu belum selesai. Apalagi nanti ya terburu-buru mengatakan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ya. Padahal memang itu adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sehingga nanti jangan sampai nanti hal-hal seperti ini menjadi satu hal yang bisa meletakkan hubungan. Ya, seperti itu. Apalagi bukan umatnya saja, kalau sekarang yang sudah retak, termasuk ulamanya itu juga ya sudah retak. Ya, dan alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada angin segar baru ketika Menteri Agamanya ya, Menteri Agamanya bukan dari Muhammadiyah dan juga
biasanya kalau Menteri Agama dari NU, tapi Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah gitu biasanya begitu. Ya pembagiannya itu memang begitu sebetulnya. Tapi sekarang kan sudah ada ya hal yang positif ya. Sebenarnya dari penentuan 1 Syawal termasuk sekarang ya berkaitan dengan penentuan 1 Zulhijjah ya. Nah tidak ada perbedaan, tidak seperti yang lalu-lalu ya. Dan memang kalau kita lihat secara politik ya itu juga terjadi yang namanya ya rivalitas ya, rivalitas antara NU dan Muhammadiyah. Rivalitas itu ya selalu ada ya di mana-mana. Ya, maka kalau di tempat saya ini ya memang benar ya. Kalau misalkan ada pemilihan kades ya, kalau yang satu dari Muhammadiyah, yang satu non, ya itu dari sebelah itu lebih banyak pilih apa? Yang non. Itu sangat berbeda. Dan itu memang sesuatu yang sudah diinstruksikan ya seperti itu. Nah sehingga kalau di tempat saya di dalam pinggir sebelah barat itu yang banyak ya yang non ya, dan itu 50-50 ya seperti itu, 50-50 antara Muslim dan non Muslim ya seperti itu. Nah artinya apa dalam konteks seperti itu tentu kita harus ya mengedepankan yang namanya prioritas. Jadi antara fikih hukum dengan fikih dakwah itu harus disinergikan. Ya. Saya juga kalau misalkan tarawih saya berpendapat tarawih itu ya dua-dua. Ya, tapi kalau misalkan di beberapa masjid yang sudah terbiasa 4-4 ya sudah 4 saja. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah kalau 4 seperti itu. Tapi kan namanya apa? Antara fikih hukum dengan fikih apa? Ya dakwah ya seperti itu. Kalau nanti kita misalkan Bapak Ibu punya satu buku, itu saya pernah kasih buku namanya Muhammadiyah itu NU. Itu judulnya begitu, Muhammadiyah itu apa? NU. Jadi buku itu meneliti tentang tulisan-tulisan Ki Ahmad Dahlan. Ya, ternyata Ki Ahmad Dahlan itu dalam beberapa karyanya ya itu lebih condong dengan pendapat-pendapat yang memang diamalkan oleh saudara kita di ya seperti misalkan apa ya Ki Ahmad Dahlan berpendapat ya penetapan awal Ramadan itu dengan apa ruqyah ya, kemudian Ki Ahmad Dahlan berpendapat bahwasanya ya dalam sholat subuh itu ada apa qunut ya seperti itu. Nah, tapi kan itu namanya apa? Dinamika dalam memahami ya, hukum dan lain sebagainya. Nah, tetapi nanti apa? Untuk dakwah ini yang perlu untuk kita jaga, kita rawat, ya, supaya nanti apa? Ya, tidak terjadi yang namanya pembelahan, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah perlu untuk kita tinggalkan, ya, kecuali kalau memang apa? Itu sesuatu yang memang ya sudah betul-betul tidak ada landasan sama sekali. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan talqin ya setelah mayit itu dikuburkan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih sisa berapa waktu? Ya, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada baik tema ini atau yang lainnya silakan. Ya, sambil menunggu waktu sholat isya. Ya, seperti itu. Ustaz, monggo. di luar ini ya, nyambung tadi aja. Iya. Itu kalau kenapa kok yang besar kan Muhammadiyah NU, kenapa menterinya kok enggak ambil salah satu dari dua itu? Ini dari mana ini yang jadi menteri itu? Ya. Mestinya kan diambil mayoritas ya, soalnya ada pendukungnya. Iya. Sekarang kalau bukan NU Muhammadiyah lah, siapa dia itu? Iya. Apakah kelompok yang di luar itu? Ya. Nah, jadi pertama gini, ya memang ada namanya politik perimbangan gitu. Ya. Bapak Ibu mungkin ingat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh
Ibu apa? Gubernur DKI ya, Ahok. Ya. Nah itu kan sebetulnya ya sudah di pengadilan kemudian bersalah. Tapi untuk perimbangan seperti yang menyatakan apa namanya Ahok itu menista agama, walaupun itu sebetulnya hanya mengutip saja seperti siapa namanya Buniani. Nah itu akhirnya juga apa dihukum supaya biar apa? Biar imbang. Yang ini dihukum, yang ini juga apa? Ya dihukum seperti itu. Ya. Nah dalam konteks seperti ini, ya memang kalau kita lihat dari apa latar belakang dalam satu sisi, ya ini satu hal yang baik, tapi dalam sisi yang lain memang apa? Ya itu yang perlu untuk kita pertanyakan. Ya. Karena nanti kan secara istilahnya apa ya? Secara akademis ya yang bersangkutan juga tidak lepas dari yang namanya berkaitan dengan pengakuan terhadap ya, eksistensi negara apa ya Israel, kemudian mengundang beberapa tokoh yang itu sebetulnya tokoh liberal dan lain sebagainya ya. Nah tentu ini yang juga sesuatu yang perlu untuk kita cermati juga seperti itu. Tapi dalam konteks tadi seperti yang namanya ibadat yang sifatnya mahdhah dalam arti penentuan Ramadan, Dzulhijjah dan lain sebagainya, ini ya agak lebih baik. Ya. Tapi dalam sisi yang lain memang itu sesuatu yang perlu untuk dicermati, ya seperti itu. Nah sehingga nanti ya ada nilai plus dan nilai nilai kurangnya. Ya, nilai plus dan nilai kurang seperti itu. Karena nanti kan gini, yang namanya ormas itu kan tidak hanya Muhammadiyah dan NU. Ya, tapi memang yang paling besar adalah yang Muhammadiyah dan NU seperti itu. Nah, sehingga ya kekuatan NU dan Muhammadiyah memiliki posisi tawar yang kuat di dalam perpolitikan di negeri kita. Ya. Nah, kalau misalkan Muhammadiyah dia lebih cenderung solid ya dibandingkan dengan yang NU. Karena nanti kaitannya dengan masalah ya politik uang dan lain sebagainya. Ya, karena beberapa tokoh pernah mengatakan ya kita ini juga pernah bekerja sama dengan BNPB dan digelontorkan beberapa ya uang yang sangat besar, tapi kan tetap ditolak. Ya, kenapa? Karena kalau sudah bekerja sama dengan ya lembaga seperti itu, ya nanti akan ada dampak yang cukup signifikan, ya seperti itu. Nah, jadi kalau saya melihat dari sisi yang pemikiran liberalisme, ya berkaitan dengan masalah eksistensi atau pengakuan eksistensi dari ya negara Islam dan lain sebagainya, itu yang perlu dicermati, ya seperti itu. Ya, tapi dalam sisi yang tadi ya itu sebenarnya satu hal yang cukup istilahnya yang menggembirakan karena ya kita tidak lagi dipermasalahkan nanti dengan ya media lebaran ya seperti itu. Ya. Nah jadi itu Pak mungkin yang bisa saya respon Pak ya seperti itu. Ya, walaupun ya kalau saya secara umum ya maksudnya penerapan untuk ya nilai-nilai Islam di dalam ya negara kita ya sebenarnya masih cukup ya belum memuaskan ya dalam arti nanti ya berkaitan dengan pelaksanaan ya syariat Islam ya secara kafah itu yang sebetulnya ya perlu untuk tetap didorong ya. Karena nanti ya namanya anti Islam atau fobia Islam juga masih tetap terus ada, walaupun sekarang kasus-kasus tentang terorisme dan lain sebagainya sudah mulai ya menurun ya, seperti itu. Tapi nanti isu-isunya itu yang paling gencar sekarang adalah isu tentang yang namanya LGBT ya, dan ini menjadi sesuatu yang rentan berkaitan dengan keluarga ya, karena banyak komunitas
komunitas LGBT yang mereka itu apa terus bergerak secara apa masif, ya. Karena nanti seperti Thailand itu sudah melegalkan, ya. Yang masih sulit kan seperti Filipina, Malaysia termasuk apa, ya Indonesia. Tapi tetap itu diusahakan sehingga menjadi sebuah hal yang legal, ya di negeri kita. Ya, dan itu yang sebetulnya harus diwaspadai. Ya. Ya, saya kira begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Karena waktu spesial sudah masuk, kita tutup pertemuan kita. Ya, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.